Halo warga Sidoarjo sekalian, selamat datang di Jurnal Parubaya. Ini minggu yang spesial buat hidup gue ya, karena di minggu ini ada dua peristiwa gitu. Bukan peristiwa sih ya, dua hal yang lumayan berarti lah dalam hidup gue. Satu, gue ulang tahun. Kedua, bokap gue pensiun gitu. Ya bahas yang paling gak penting aja lah, gue ulang tahun. Thank you atas doanya teman-teman, atas supportnya, atas semua hal-hal baik yang udah kalian berikan. Makasih banget. Dan banyak banget cerita dari orang-orang terdekat juga. Gue dikasih ucapan, gue dikasih selamat, gue dikasih hadiah gitu. Ya namanya orang ulang tahun, biasalah. Tapi di antara semua hadiah yang paling aneh itu ini cuy, rokok. Tapi ini agak lucu, yang ngasih itu teman SMA gue, Helpin. Terus dikasih satu slop. Cuman agak unik sih, yang dikasih itu bukan yang biasa gue isep gitu. Ini, tapi gudang garam kretek namanya. Bentuknya bagus ya. Packagingnya oke, pas sempat kekecoh juga kan, karena pas dibuka tuh tippingnya tuh lurus gitu loh. Potongannya tuh lurus, nggak kayak kretek pada umumnya. Sekilas tuh kayak ya udah garpit biasa gitu, nggak ada beda. Tapi nggak ada filternya pak, nggak ada ininya ya. Jadi kretek dan padat banget. Terus rasanya tuh emang mirip garpit, tapi agak sedikit beda gitu loh. Lebih miripnya tuh garpit yang lama. Thank you Elvin udah dikasih kado ini, dan gue udah menunaikan janji gue, udah gue bahas kado lo, udah gue bahas di video. Oke, kita lanjut ngomongin bokap. Nah bokap gue tuh karena dia pensiun, akhirnya ya udah gue berpikir kayaknya gue harus ngasih hadiah pensiun deh buat beliau gitu loh, karena banyak banget kan jasanya dalam hidup gue jadi kayak sekarang tuh kalau nggak ada bokap mungkin gue nggak jadi kayak sekarang gitu, mungkin gue jadi manusia yang lebih buruk. Dan selama ini gue ngerasa namanya dedikasi ke pendidikan dia itu nggak kurang banget, puluhan tahun jadi dosen, dan sebagai anak kebetulan rezekinya ada, kebetulan waktunya ada, kesempatannya ada, gue pikir nggak ada salahnya untuk ngasih reward buat beliau gitu. Dan akhirnya ya satu ekor Range Rover gue kasih buat beliau. Kenapa Range Rover ya? Karena itu mobil favoritnya dari dulu, tapi belum ada kesempatan dan kemampuan untuk beli. Ya sudah, gue pikir ini bisa jadi sebuah hadiah yang berarti lah gitu. Dan hari ini dan baru aja kemarin beliau datang ke Jakarta untuk mengambil hadiah pensiunnya. Gama, dadah, dadah. Oke, mari kita let's go. Kopi susu gula aren panas. Gulanya yang panas? Iya. Yang teh kan ukuran dulu kan? Iya boleh. Bang, pinggir bang. Ya gue bersyukur lah lahir dari keluarga tidak miskin kurang kaya tapi sederhana lah. Tapi kan privilege terbesarnya bukan soal materi yang gue punya waktu kecil ya, karena kan up and down juga ya. Untuk SMA itu usaha lagi jaya-jayanya, karir orang tua juga lagi bagus gitu kan. Gue bisa dibeliin mobil karena juara kelas. Tapi waktu kuliah semuanya drop, gulung tikar, ada beberapa utang yang memberatkan segala macam. Jadi ya waktu lahir juga dalam kondisi rumah petakan, orang tua berusaha memperbaiki finansial keluarga, mengangkat status sosial, sampai akhirnya SMA gue bisa ngerasain hidup yang enak, sampai bisa dibeliin mobil. Terus waktu kuliah drop lagi, waktu nikah harus mulai dari awal lagi. Rasa syukur gue terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Bukan dan yang gue omongin bukan materi ya, tapi pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Oke, jujur aja ya. Dari gue bisa bawa mobil lah sampai sekarang itu mungkin ada ratusan mobil yang pernah gue kendarai, yang pernah gue pakai, atau yang bahkan gue punya gitu ya. Jadi
Jadi seperti yang kalian ketahui, dulu gue sempat jadi driver taksi online, gue sempat Uber, gue sempat nge-Grab juga, gue sempat jual beli mobil juga gitu, karena kan emang secara genetik turun dari situ ya. Nah, bisa gue bilang Range Rover Vogue ini, Vogue, kayak gimana ya ngejanya, ya gitulah. Ini adalah mobil terenak yang pernah gue kendarai, beneran, nggak bohong. Ini sangat berbanding terbalik sama mobil paling gak enak yang pernah gue pakai, yaitu Mini Cooper. Padahal sama-sama dari Inggris, ya kan, padahal sama-sama satu asal nih, tapi bisa jomplang gitu. Dulu sempat juga pakai Evoque, cuman ternyata not really good. Ternyata emang lebih enak Vogue ini. Gitu. Nah, kemarin itu kan gue posting di Instagram sama Twitter ya kan. Wah, sentimennya positif banget. Thank you teman-teman. Makasih doa-doanya, makasih dukungannya. Cuman ada beberapa komen yang emang menarik nih dibahas. Pertama, Bang, lu kok beliin orang tua lu Range Rover sih? Mending mobil lain nih. Mending Innova Scenic atau Venture. Ya beliau maunya ini, Pak. Mau gimana lagi, dia pengennya ini. Ya emang mobil yang dia suka, yang dia incar, ya gue mau bilang apa gitu. Soal bensinnya gimana, Bang? Soal pajaknya gimana, Bang? Kalau lu beliin Range Rover kan kasihan tuh orang tua lu nanggung. Kan saya yang beliin. Tentu saya pikirkan. ya tentu gue gak berharap orang tua gue yang nanggung itu kan, atau pengen orang tua gue yang nanggung kan. Ya jelas gue lah. Gimana sih? Terus juga ada yang bilang gini, Bang, itu kan rewel. Wah, lu ngasih masalah aja sama orang tua lu, ngasih beban, air susnya, segala macamnya, tetek bengeknya. Kenapa nggak ngasih mobil yang pasti-pasti aja gitu? Oke, ini juga harus gue jawab. Gini loh cuy, bapak gue tuh MacGyver. Dia ngidupin gue dari hasil bengkel mobil, hasil jualan mobil, ya, dan semua hal yang berkaitan dengan otomotif. Jadi selain dosen, dia punya sampingan ya gitu, bikin bengkel, bikin showroom, terus hobi ngoprek mobil. Jadi memang justru mobil kayak gini yang dia incar gitu. Gue kasih Fortuner, Alphard, dia nggak akan mau. Tapi kalau Range Rover itu cuma satu di Jambi, kata dia. Bakal keren dia, bakal gagah dia setelah pensiun. Gue justru kalau ada masalah di mobil gue, ya gue ke bapak gue gitu loh. Gak percaya gue montir atau mekanik yang lain. Dalam 1 tahun nunggu masa pensiun ini, itu bikin project gitu. Jadi ada Corolla DX tahun 83. Itu dirombak habis-habisan, dipasangin mesin kapsul. Awalnya udah jadi bangkai nih mobil. udah nggak mungkin kepake lah. Dipasangin mesin kapsul, terus dibikin 5 speed. Terus udah jalan normal. Ya, jadi beli mobilnya bahkan gak sampai 10 juta. Terus jadi mobil andalan dia ke kampus katanya. Nah, orang yang bisa bikinin Corolla DX punya mesin kapsul terus jadi 5 speed, gue ajarin buat Range Rover, gue kasih tahu masalah-masalah Range Rover ya kayak ngajarin ikan berenang, Pak. Atau burung terbang. Terus pas gue bilang gue sampai concernnya, ya disuruh muhasabah gue. Jadi itulah agak lucu emang. Ya, jadi gue jemput bokap di Bandara Soekarno-Hatta, dan bokap kesini sama om gue, Mak John. Om yang ngasuh gue dari kecil banget, banyak banget jasa dia buat hidup gue. Dan sampai sekarang masih ikut papa mama gue, masih ngurusin juga, bantuin bokap juga, nemenin bokap juga di bengkel. Sehari-hari ya bawa mobil gitu. Orang yang luar biasa juga. Buka lah, Pak. Ayo, Pak, coba lah. Tadi ini nih, sini gue mau. Ya. Coba lah. Mobil paling enak yang pernah aku coba nih. Iya, agak dibeli, aman tuh. Kunci di situ, Pak, di tengah, Pak. Udah. Bentar lagi. Iya. Iya, bentar lagi. Remnya di tengah. Tekan. Bentar. Setelahnya ya udah gue kasih bokap jalan gitu di tol buat jajal, buat nyoba tuh Range Rover-nya, karena kan emang selama ini dia naik mobil Jepang ya, tentu ada adaptasi lah. Dari Jepang ke Eropa itu beda banget feel-nya, driving experience-nya juga butuh disesuaikan gitu. Jadi mumpung itu jalan tol, ya beliau yang bawa, dan masih sangat oke sebagai seorang pengemudi, mantap sekali. Walau nggak sejago Fitra Eri mungkin. Iya, kalau salah ada.
Papa dibeliin Land Cruiser nggak mau. Cari lah lama, nggak tahu. Limo dia masih 200-an. Iya masih mahal emang. Iya udah yang 95 lah, yang baru lah, ya agak baruan. Driving experience ya jelas beda lah. Kayak tadi dia orang mobil-mobil Eropa tuh akselerasi awal tuh mana pernah yang kayak gitu. Iya ya. Iya udah ada. Mau aku Mercy BMW ya kayak gitu semua. Percepatannya udah kayak mobil Jepang tapi akselerasi tinggi. iya. Kalau Eropa mungkin itu di starter juga slow. Kalau di Jepang cer. Cuman ya itu kenyamanan di dalam, terus top speed, safety, segala macam. Jangan dulu mesinnya agak diganti sama mesin kapsul, Pak. Ya, kalau Jambi bengkelnya di mana? Di rumah. Betul mendalu lah bengkel. Aduh, nak bengkel luar. Ada yang nanya ke aku, ngasih kerjaan be ke orang tua tuh beliin Range Rover. Iya, produk manusia masih bisa lah. Iya. Itu ya. Asal mesinnya jangan. Tapi kalau udah ada kerja manusia lagi ya mungkin dah. Nah, balik dari situ sampai di rumah ya yang pertama dia lakukan buka kap mesin jelas, ngecek mobil jelas, terus main sama cucu. Ini menyenangkan untuk melihat beliau main sama cucu itu. Karena ya kayak lu bisa ngerasa jadi anak dan bapak sekaligus gitu. Ketika melihat interaksi antara orang tua lu dan anak lu. Si Datu ini itu tipe yang introvert sebenarnya, bukan orang yang banyak bicara gitu dan eman-eman banget ngomongnya gitu. Beda sama gua kan gitu. Tapi ketika dia ketemu sama anak kecil itu totally different person gitu loh. Ramah, suka bercanda, sangat ngayomi segala macam, dan ya itu sisi manis bokap yang nggak banyak dia tunjukin ke orang ya. Kayaknya gue senang banget ngeliat dia kalau lagi main sama keponakan gue atau sama anak gue gitu. Terus setelahnya ya malamnya kita ke salah satu showroom di Jakarta, Arjuna Motor, ketemu sama Pak Budi, ketemu sama Bang Irfan, ngobrol-ngobrol ya. Besoknya bokap udah pulang. Bapak ada coba dak? Filter tapi kretek. Mau coba? Udah setelah datang ke Jakarta, main sama cucu, ngabisin waktu sama cucu, ketemu beberapa orang, terus pulang gitu sama om gue karena ada beberapa kesibukan. Nah, esensi sebenarnya itu bukan itu. Esensi sebenarnya itu bukan hadiah. Esensi sebenarnya bukan di Range Rover-nya teman-teman, tapi bakti beliau kepada pendidikan tadi yang sempat gue sebut. 30 tahun lo ngajar. Dan dalam 30 tahun itu banyak sekali kesempatan, banyak sekali opportunity yang datang. Misalnya jadi pejabat publik, jadi sekda, jadi kepala inspektorat, dan itu semua dilakukan oleh teman-temannya gitu. Sementara dia nggak ngambil hal itu. Dia tetap fokus sama ngajar, tetap fokus sama mahasiswa sampai akhir karirnya. Wow. Dan waktu gue muda tuh gue sempat protes gitu kan, lihat kolega-kolega papa ini kan, gue ngerasa kayak kenapa sih kamu nggak growth gitu, kenapa nggak step up, kenapa tetap mau jadi dosen aja gitu loh. Itu om ini udah jadi kepala inspektorat, om ini udah jadi kepala dinas, om ini udah jadi komisaris. Papa nggak ngerasa butuh ini sebagai pencapaian gitu. Tapi ya bokap gue cuma bilang ya udah nggak butuh, karena pencapaian terbesar papa ya kalian gitu. melting nggak lo digituin. Jadi ya itu di kampus pun beliau dikenal sebagai dosen yang sederhana. Mobil putih Corolla DX 83 itu melekat sama identitinya beliau. Ngajar juga sedan putih tua itu terus dia bawa gitu. Dan gue tuh senengnya adalah ketika gue posting soal bokap di sosial media gue tuh banyak mahasiswanya yang ngasih testimoni gitu. Entah yang masih belajar sama beliau atau yang sudah lulus gitu. Dan semua testimoninya positif. Jadi kayak tentang cara beliau ngajar, cara beliau bersikap, idealisme yang dia miliki. Dan gue sebagai anak tuh bangga banget baca komen-komen seperti itu. Dan gue berharap bisa jadi orang tua yang sama. Dan gue berharap anak gue nantinya juga bisa merasakan hal yang sama kepada bapaknya.
Ya, semoga. Oke, itu aja konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.